Halo semuanya, kembali lagi di channel Gaptekan. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu cloud storage, yaitu Google Drive. Kenapa saya pilih Google Drive? Karena Google Drive ini punya kelebihan yang tidak dipunyai atau belum dipunyai cloud storage yang lainnya. Oke, jadi kita akan review seperti apa kelebihan Google Drive ini. Selain storage, dia bisa apa saja. Nah, kita akan lihat. Oke, untuk memulai membuka Google Drive, Anda cukup ketik drive.google.com. Nah, jadi kalau Anda punya akun Google ya atau email Google, Anda punya 15 GB ya storage yang gratis. Jadi Anda bisa store, share, and access your file from any device. Jadi artinya Anda bisa simpan, bisa share, bisa akses file Anda dari berbagai device Anda, alat Anda, mau dari di PC, di handphone, itu bisa. Untuk masuknya kita tinggal diklik saja ini, go to Google Drive. Nah, kita tinggal masukin akun kita ya. Masukin akun kita, sign in pakai Google email kita. Nah, ini akan seperti ini. Nah, Anda punya biasanya 15 GB, nanti bisa bertambah kalau Anda mengikuti jadi kontributor buat Google Maps atau apa, biasanya dikasih bonus 2 GB, 1 GB gitu ya untuk storage. Nah, jadi di sini saya mengupload file-file saya yang anggap penting gitu ya. File-file untuk pekerjaan, tugas-tugas dan lain-lain di sini. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan Google Drive ini untuk menyimpan, mengupload file Anda. Caranya dua, bisa di sini langsung kita drop ke sini ya. Misalnya ini kita mau masukin, bisa langsung di drop ke sini. Ya, nanti dia upload ya. Nah, dia langsung upload ke sini. Bisa Anda drag langsung masukin ke sini. Atau lebih enak sih, saya sarankan kalau yang di desktop ya, pakai ini backup and sync from Google. Jadi ini Anda harus download dulu. Downloadnya di sini, backup and sync. Ya, jadi Anda download dulu aplikasinya, download ini, dan instalkan di PC Anda atau di laptop Anda. Nah, nanti dia punya satu folder. Nah, misalnya saya sudah, nah ini folder Google Drive saya. Jadi semua yang saya masukkan ke Google Drive ini, dia akan langsung otomatis sinkronisasi mengupload ke Google Drive yang di servernya. Jadi semua yang saya masukin di sini, file-filenya ini akan masuk ke Google Drive. Jadi dia otomatis sync nantinya. Kalau kita menghilangkan delete suatu file di sini, dia juga akan delete juga di Google Drive sini. Itu jadi sinkronisasi terus. Kalau Anda misalnya merubah di file ini, Anda rubah, Anda edit, nah nanti dia akan sinkronisasi lagi ke Google Drive ini. Jadi ini lebih enak pakai ini, dia otomatis sinkronisasi gitu ya. Oke. Nah, untuk menggunakan Google Drive ini memang cukup mudah. Seperti tadi tinggal login, dan ini drive Anda punya 15 GB ya. Ini saya dapat 2 GB gratis dari Google, jadi 17 GB. Ya, Anda bisa
mengupload apapun ke sini dengan batasan 17 GB. Kalau Anda merasa kurang, ya Anda harus beli ya storage-nya. Nah, jadi Anda bisa beli kalau mau 100 GB itu Anda harus bayar 27 ribuan per bulan untuk dapatkan 100 GB storage ya. Dan 200 GB 2 terabyte itu 135.000 per bulan. Gitu ya. Jadi 15 GB cukuplah untuk kalau file-file yang hanya Word, PDF dan lain-lain, saya kira nggak akan terlalu besar, kecuali kalau video dan lain-lain itu pasti besar, gitu ya. Oke, yang kedua di Google Drive ini dia punya aplikasi Google Docs. Ini mirip dengan Microsoft Word, ya. Tapi ini Anda tidak perlu menginstal apapun. Jadi ketika Anda lagi di mana ya, Anda misalnya tidak punya Microsoft Word untuk mengetik atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint, ini bisa menjadi salah satu solusi ya. Karena ini tidak usah menginstal aplikasi apapun, tinggal pakai browser saja. Nah, tinggal klik di new, ada Google Docs, misalnya kita coba blank template. Nah, nanti si dokumen ini akan tersave otomatis di Google Drive Anda, gitu ya. Nah, jadi ini punya berbagai macam tools, hampir sama, walaupun tidak selengkap Microsoft Word, tapi untuk mengetik dengan ya mengetik saja itu sudah cukup. Ya, hampir sama. Kita punya file, edit, view, insert. Anda bisa insert foto, buat table, drawing, walaupun memang agak terbatas si fungsi-fungsinya, tapi fungsi-fungsi yang biasa digunakan sudah cukup lah. Untuk misalnya ini untuk mengetik teks, border, ya ini sudah lumayan cukup lah. Hanya untuk menggunakan mengetik saja saya kira cukup. Tapi kalau memang Anda butuh misalnya dengan hal-hal yang lain seperti membuat teks otomatis, table of content bisa di sini. Tapi yang lain-lainnya memang terbatas, tapi hanya untuk yang standar ini sudah bisa. Nah, yang saya suka ini dia punya voice typing. Jadi Anda bisa mengetik menggunakan suara. Kita aktifkan voice typing. Nah, di sini Anda bisa pilih dulu bahasanya. Nah, ini harus terkoneksi ke internet karena dia akan merecognize bahasa dengan menggunakan dari Google ya. Misalnya kita bahasa Indonesia ya. Kita recognize speaknya bahasa Indonesia. Kita harus punya mikrofon juga, pakai mikrofon lebih bagus. Dan lebih bagus juga mikrofonnya yang harus dekat dengan kita. Di laptop juga biasanya sudah ada built-in mikrofon, tapi biasanya agak jauh. Kita harus ekstra agak keras ngomongnya, agar recognizing si katanya itu lebih bagus. Lebih bagus lagi kita pakai mic yang ada headset yang ada mic-nya gitu, biar lebih mudah recognition-nya. Oke, kita coba. Nah, once to use your microphone, kita klik allow. Cek. Ini adalah menulis atau mengetik menggunakan suara pada aplikasi Google Docs. Nah, memang kita harus sedikit bicaranya agak lambat seperti mengeja. Karena kalau terlalu cepat seperti ini kita ngomongnya
Biasanya si recognition-nya agak salah, gitu kan? Nah, kayak tadi ini si ya harusnya di kayak begitu. Nah, jadi memang kalau mau benar si recognition-nya kita harus berbicaranya agak pelan dan jelas. Maka si recognition-nya lebih tepat katanya. Nah, selain itu kita bisa mengganti bahasa recognition-nya ke bahasa yang tersedia di Google. Kita matikan dulu. Kita pilih misalnya ada bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris ya, hampir semuanya, Spanyol dan lain-lain. Nah, kita coba yang Inggris deh. Nah, so I'm using the belum dinyalain. Nah, so I'm using this Google to type using my voice. Nah, coba kalau bahasa Indonesia ya, apakah dia recognize gak? Saya mengetik menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dia recognize-nya susah karena kita settingnya pakai bahasa Inggris ya gitu. Nah, ini jadi salah satu fitur yang saya suka di Google Docs ini, di Google Drive, yaitu kita bisa voice typing. Voice typingnya recognition-nya sudah bagus, asal kita nggak terlalu cepat agar recognition katanya tepat gitu. Kalau kita berbicara cepat, maka recognition-nya biasanya suka ada yang salah gitu ya, karena kita terlalu cepat. Oke, itu Google Docs ya. Kita juga punya Google Sheets. Ini seperti Excel ya. Excel nggak usah kita bahas, sama sih. Google Slides ya, ini untuk presentasi hampir sama dengan PowerPoint. Kalau kalian sudah sering menggunakan Word, Excel, PowerPoint, maka menggunakan ini sangat mudah, nggak jauh beda lah. Nah, kita lihat lagi layanan apa lagi yang ada di Google Drive ini. Nah, blank. Oke, kita lihat dari awalnya. Ini sangat mudah. Kita pertama seperti ini. Apa judulnya? Judulnya test form aja. Nah, form description terserah Anda. Nah, misalnya ini ada pertanyaan pertama. Yang harus kita tentukan dulu adalah mau pertanyaan apa yang kita buat jawabannya ya. Bentuknya. Apakah itu short answer ya, hanya jawaban yang singkat, atau paragraf, jawaban yang panjang, multiple choice ya, jadi bisa pilih. Checkbox ya, checkbox bisa pilih lebih dari satu kalau checkbox. Multiple choice hanya bisa memilih satu. Apakah itu drop down ya, jadi diklik nanti keluar. Atau file upload ya, nanti, atau linear scale, ini jarang digunakan. Date dan time. Jadi mau seperti apa pertanyaannya? Misalnya yang pertama, Anda harus mencantumkan nama. Nah, kita kalau nama itu berarti short answer karena short answer karena tidak bisa multiple choice. Nama orang kan beda-beda. Nah, misalnya gini, nanti short answer, nanti orang akan isi di sini. Nah, kalau ini diklik ya, require, berarti ini pertanyaan ini harus dijawab, tidak bisa di skip ya. Kalau kita mau copy pertanyaan ini, kita bisa duplicate. Kalau kita mau hapus, bisa delete. Misalnya kita duplicate. Nah, misalnya pertanyaan kedua,
Misalnya kita pengen si orangnya upload misalnya apa, KTP atau foto misalnya. Oke. Nah, misalnya upload foto Anda misalnya gini ya. Allow specific type, mau allow misalnya cuman PDF doang, JPEG doang, ini bisa. Tapi kalau enggak ya dimatikan saja. Number of filesnya berapa, misalnya kalau cuma 1 atau 5 atau 10 itu terserah Anda. Misalnya 5. Maksimum file size-nya yang bisa diupload berapa ya, itu terserah Anda, mau 1 mega, 10 mega dan lain-lain gitu. Jadi oke, kita lihat dulu. Kalau Anda pengen lihat seperti apa jadinya, Anda bisa klik review di sini. Nah, ini sudah jadi formnya. Nah, Anda tinggal share link ini kepada orang yang akan mengisi formnya. Nah, jadi Google Foto ini, nah ini Anda bisa mengupload foto ya ke sini, khusus foto dan video gitu ya. Misalnya ini foto, di sini saya upload langsung ke sini. Ini khusus gitu ya untuk foto di sini ya. Untuk foto khusus di sini bisa ada ya. Kalau Anda mengupload ke Google Foto ini ya, kalau untuk bisa unlimited itu nanti si Google-nya akan mengkompres si foto-foto Anda menjadi high aja. Misalnya kalau Anda punya foto yang satunya 5 megabytes, misalnya kualitasnya 2000 pixel, itu dia akan dikompres menjadi lebih kecil. Tapi kalau Anda pengen yang high definition, tidak dikompres, itu akan memakan storage Google Drive Anda. Jadi bisa unlimited gitu ya, walaupun apa itu video atau foto Anda upload ke foto.google.com, tapi itu akan dikompres gitu ya. Jadi tidak seoriginal file size atau ukuran sebenarnya kalau untuk versi yang unlimited. Tapi kalau versi yang limited, kalau Anda pengen si ukurannya tidak berubah, resolusinya tidak berubah, itu akan memakan kapasitas Google Drive Anda. Kalau sudah penuh, maka nggak akan bisa upload lagi foto atau videonya. Jadi kalau misalnya Anda mencari backup dari foto-foto yang Anda punyai, itu ya, salah satunya Anda bisa memasukkan ke Google Foto ini. Jadi kalau nggak apa-apa si resolusinya menjadi tidak seperti yang kita ambil dari foto kita, nah ini salah satu alternatif Anda untuk menyimpan foto. Tapi saran saya jangan mengupload foto-foto yang Anda anggap itu personal atau ada privacy untuk Anda ya, karena sudah saya katakan semua yang diupload ke internet itu menjadi, walaupun ini di akun kita tidak sebarkan, tapi itu sudah ada di internet, itu sudah di ranah publik ya. Seseorang bisa aja masuk ke Google Drive kita, ngambil fotonya dan lain-lain gitu ya. Jadi privacy, kalau itu yang privacy jangan diupload ke Google Drive. Oke, itu saja sih sekilas tentang Google Drive ya. Banyak sekali keuntungannya. Selain untuk kolaborasi, Anda bisa share file ini dan lain-lain, mengerjakan satu file dengan banyak orang.
Nah, inilah mengapa saya lebih memilih menggunakan Google Drive daripada cloud storage yang lain. Misalnya ada Mega Drive, SkyDrive, OneDrive punya Microsoft, atau misal Dropbox dan lain-lain. Karena kalau Google Drive sudah terintegrasi dengan Android dan lain-lain, jadi itu lebih mudah sinkronisasinya. Oke, itu saja dulu untuk review Google Drive Cloud Storage. Nah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.